memberikan bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita, makan bergizi gratis. Kalau judi online ini kita biarkan dan bisa diakses di mana-mana, anak-anak ini yang awalnya baik, tiba-tiba dia akan menjadi orang jahat juga. Sama begini kira-kira. Orang yang membunuh ibunya itu sebetulnya orang baik sebelum dia mengenal judi online. Kan begitu. Terkontaminasi ya. Istri yang membakar suaminya itu kan istri yang baik sebelum si suaminya ini mengenal judi online. Jadi judi online ini bisa mengubah orang yang sangat baik, yang religius, bisa menjadi bisa menghilangkan nyawa orang. Dampaknya sistemik. Dampaknya sudah sangat sistemik, dan Pak Prabowo membangun kesadaran itu dari hati ke hati, dan dia sampaikan saat ini masih ada 25 juta orang miskin. Ya, kita ini seharusnya sudah menjadi negara maju. Banyaklah masalah kita. Ada 53% ruang sekolah yang rusak hari ini, pendidikan segala macam. Intinya di Magelang kemarin Pak Prabowo betul-betul membangun kesadaran. Bapak Ibu sekalian, kita ini mau mati juga. Berarti ketakutan dari Presiden Prabowo sendiri itu, Mas, betul berbuat untuk judi online ini menyasar kalangan menengah, kalangan bawah, sehingga itu semakin menambah penderitaan rakyat. Emang targetnya mereka kalangan bawah. Iya. Tapi begini, cara memberantasnya paling tidak fokus utama dalam target terdekat apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu? Iya, kalau di Asta Cita itu divisi Pak Prabowo itu kan, beliau kan betul-betul sudah melihat Indonesia ini 20 tahun kemudian, di 2045. Jadi kalau kita lihat di antara program kerjanya itu deteksi dini, kemudian memutus akses, kemudian berkolaborasi dengan semua pihak. Termasuk nanti tentu akan ada bilateral juga dengan beberapa negara ya, terkait dengan judi online itu. Kalau untuk dari pihak kepolisian dengan kejaksaan sendiri, kira-kira apa bentuk komunikasi, koordinasi sehingga dalang-dalangnya mungkin bisa ditangkap, diberangus, semua dihabiskan? Iya, kemarin Pak Prabowo sudah sangat tegas mengatakan, sangat terbuka di sidang rapat kabinet itu, menyampaikan kepada kejaksaan, menyampaikan kepada kepolisian, BPKP, Badan Intelijen Negara, meminta Pak Prabowo menyampaikan dengan tegas untuk memberantas penyelundupan korupsi judi online. Artinya kita mempercayakan itu kepada ibu bapak kita ini. Kita akan berikan, tentu Pak Prabowo akan melihat sejauh mana kinerja dari ada target waktu nggak, Mas, dari Presiden Prabowo? Ya, Pak Prabowo tentu akan melakukan evaluasi. Namun sampai sekarang kita tentu tidak boleh mendahului apa yang akan dikatakan oleh beliau. Tapi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, tentu akan ada evaluasi. Nanti akan dilihat. Kata kuncinya kemarin sudah sangat tegas. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang aman. Jadi suatu saat bisa saja Pak Prabowo akan menggunakan kewenangan. Kalau dari Mas Pratama, ya, jadi kalau menurut saya ketidakberhasilan memberantas judi online sampai detik ini, mungkin ada beberapa hal pertimbangan ya. Mungkin duitnya udah kemana-mana, udah mengalir kemana-mana gitu, sehingga kalau misalkan nanti terbongkar, mungkin akan bawa-bawa banyak gitu masalah ya. gitu ya. Jadi kalau menurut saya, ya udahlah gitu. Kalau misalkan kayak gitu, udah nggak, yang kemarin-kemarin biarin aja lah gitu. Tapi kedepannya ini matiin nih judi online-nya nih gitu. Karena targetnya tadi, ya Pak Mala bilang, memang yang ditarget itu orang-orang nggak punya duit. Kenapa? Karena depositnya sangat kecil. Jadi driver ojol, pelayan, OB, orang buruh gitu, anak-anak sekolah, itu memang sengaja mereka disuruh main. Kenapa? Karena depositnya kecil, 10.000 perak udah bisa main. Ya, tapi kan? banyak orangnya Saking gitu banyaknya ya. ada jutaan, jadinya keluarnya 900 triliun itu gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dicegah gitu. Sehingga apa? Ya udah, secara teknologi aja mulai sekarang udah yang kemarin biarin aja deh gitu. Udah Kenapa Mas Pratama bilang yang kemarin-kemarin dibiarin saja? Ya, Apakah karena nggak ada memang jalan-jalan, nggak akan kan? bisa? Nggak akan bisa dilalui gitu sekarang ya? kan kita sudah mikir. Saya pikir semua rakyat Indonesia juga sudah tahu gitu bahwa susahnya apa? Sudah tahu namanya, sudah tahu alamatnya, addressnya, Tapi sudah tahu company-nya, juga, sudah ya? tahu siapa pelakunya, sudah tahu tapi semuanya. tidak ditindak juga. Tapi nggak ditindak, pasti kan ada sesuatu di sini gitu. Nah, pada saat ini nggak ada penindakan, orang main judi ini masih jalan terus, ya kan? Kalau misalkan mau nyari, udahlah Anda kita amankan lah, udah nggak usah apa-apain. Tapi mulai sekarang matiin ya, Servernya harus dimatiin. judi online matiin ya, gitu aja. Berpikir ke depan ya, sekarang juga Dan langsung itu dimatikan Pak gitu ya? Prabowo bisa ngasih target. Oke, Menteri A, Menteri B, Menteri C, Kapolri, Kejaksaan, dalam waktu 3 bulan, kalau orang masih bisa main judi online, ganti, gitu misalkan. Oh, udah gitu aja. Pasti
itu, selesai tuh, ya kan? Baik, dikupas tuntas dari situ ya. Jadi sangat simpel Kalau gitu, nggak ada ya senjatanya kan? bagaimana mau main ya? Nah iya, sangat simpel gitu. Kalau enggak akan selesai. Ini udah Jadi biar masalah kapok gitu ya. bertahun-tahun, udah bertahun-tahun. Dan ini judi online ini bandarnya sekarang udah mulai pinter gitu. Ketika mereka memblokir semua website, mereka nyewa hacker untuk Waduh. menyusupi website pemerintah, Iya. kemudian Gawat. dipakai untuk landing page yang itu Iya. nggak bisa Kan diblokir. website pendidikan juga disupi biasanya. Iya. Bahkan Polri pun juga disusupi tuh judi online ini gitu. Baik, Artinya ini udah terlalu masif. Ini udah penyakit ini, Mas Riko Iya. gitu ya kan. Hmm. Dan nanti penyakit ini akan berkembang menjadi penyakit masyarakat negara kita berantakan gara-gara judi online. Baik. Terima kasih Mas Pratama, waktu kita sudah habis. Mas Hariko, Makasih. terima kasih. Iya. Jadi kita harapkan Iya. memang Iya. judi online ini diberantas habis ya. Kita tadi Iya. mudah-mudahan aja apa yang jadi solusi Jadi dari terima Mas kasih Pratama ya. untuk Terima kasih. partisipasi masyarakat Baik. kita. Terima kasih. Ya pemirsa,